Dan di situ Vina ngeluarin handphonenya untuk videoin Egy. Ya, inget ya. Nah, gue combine nih sama fakta yang terjadi saat di podcastnya Bang Densu, bapaknya Vina itu bilang, Hola netizen yang tercinta. Pengacara Hotman Paris menyebut terdapat kejanggalan dari kesaksian 8 pelaku pasangan kekasih Vina dan Egy di Cirebon pada 2016. Hal tersebut disampaikan Hotman Paris setelah menemui pihak keluarga Vina di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Barat pada Kamis 16 Mei 2024. Dalam kesempatan itu, ia juga sempat menghubungi penyidik Polda Jawa Barat untuk menanyakan kronologi kasus Vina. Hotman Paris mengatakan kejanggalan tersebut lantaran 8 pelaku yang saat ini telah dijatuhi vonis oleh pengadilan tiba-tiba merubah keterangannya dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Oleh karenanya, ia merasa janggal ketika ketiga tersangka yang kini ditetapkan sebagai buronan secara tiba-tiba disangkal keterlibatannya oleh 8 pelaku lainnya. Hotman Paris menduga ada pengaruh dari sosok yang ada di belakang ketiga buronan untuk menghilangkan keterlibatan mereka. Lebih lanjut, Hotman Paris mengaku bakal terjun langsung sebagai kuasa hukum dari pihak keluarga Vina untuk mengawal proses yang masih berjalan di Polda Jawa Barat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pada hari Selasa kemarin, akun Instagram Humas Polda Jabar resmi rilis ciri-ciri 3 pelaku yang masih buron. Dan perhatikan, ketika saya cek kolom komentar, banyak sekali dari netizen yang merasa aneh kenapa foto atau sketsa wajah dari ketiga pelaku tidak ditampilkan. Ya, bagaimana tidak merasa aneh kalau kita dengar dari keterangan keluarga korban dalam podcastnya Denny. Ternyata setelah polisi melakukan penangkapan ke-8 pelaku pertama, pihak kepolisian kemudian mensita semua ponsel tersangka. Dan dari situlah chattingan perencanaan kejahatan Egy dan kawan-kawan terbongkar. Lalu, apa mungkin tidak ada nomor pelaku Egy atau foto Egy di HP teman-temannya tersebut? Itulah yang warganet tanyakan dalam kolom komentar pada akun Humas Polda Jabar. Namun sayang, tidak ada balasan terkait pertanyaan itu. Jadi ya sudah, tidak usah aneh jika kebanyakan masyarakat menduga kalau adanya oknum kuat yang melindungi para tersangka yang masih buron tersebut. Guys, inget nggak yang udah pernah nonton Vina sebelum 7 hari? Itu ada satu adegan ataupun scene di kamar mandi, Vina digangguin sama Egy. Dan di situ Vina ngeluarin handphonenya untuk videoin Egy. Ya, inget ya. Nah, gue combine nih, gue cocok logiin sama fakta yang terjadi saat di podcastnya Bang Densu, bapaknya Vina itu bilang kalau misalkan bapaknya Vina itu dapat surat untuk ngambil handphonenya Vina kan yang ditahan sama polisi, tapi dia malah disuruh ngambil ke Bandung. Ya, polisi tahu kelemahannya, keluarganya mereka saat itu memang belum ada ongkos lebih untuk ke Bandung, jadi si handphone tuh nggak akan pernah diambil. Nah, gue curiga sih di handphone itu ternyata misalkan ada foto-foto atau misalkan video si pelaku ini, si Egy ini, atau ternyata ada chat-chatan Egy ke Vina. Kan biasanya kalau misalkan orang yang ngeganggu di real life, dia juga akan ngeganggu entah itu di Facebooknya Vina, dia suka nge-DM atau misalkan di BBM atau WhatsAppnya dia juga sering di chat. Kan bisa jadi guys, atau bisa jadi juga yang scene yang tadi gue ceritain di awal itu adalah kejadian beneran kan. Bisa jadi ini cocok logi, ini konspirasi gitu loh. Iya nggak sih? Makanya kenapa handphonenya itu diminta, maaf ya tadi bukan polisi, maksudnya ada oknum polisi buat bapaknya tuh ngambil di Bandung. Ya pokoknya sekarang gini aja, pertanyaan gue, bisa nggak sekarang kalau misalkan bapaknya Vina ke Bandung, itu si handphone kembali ke keluarganya? Kita cari tahu dari situ. Bisa nggak? Dan masih ada nggak dihilangin kan? Gue jadi ingin ngebahas dan memberikan clue kepada netizen, ya kalian harus cari ataupun harus menemukan siapa sebenarnya, bukan seperti opini yang digiring yang tentang Egy. Jadi kemarin gue nonton scene pemukulannya di film Vina, ya. Di situ Vina ini pergi dengan Kang Zaki. Jadi sama sekali tidak ada cerita Rizky atau Eki di sana, ya. Padahal terjadinya
tersebut Vina bersama Eki atau Rizky Rudiana. Gua ngebuka berita asli Jumat 2 September 2016. Judulnya Ngeri, Geng Motor di Cirebon, Anak Polisi dan Pacar Korban. Di detik ini ditulis korban Rizky Rudiana atau RR merupakan putra dari Aibtu Rudiana, anggota Satres Narkoba Polres Cirebon Kota, seperti itu ya. Jadi di tahun 2022 Bapak Aibtu Rudiana ini menjadi Kapolsek di Cirebon. Nggak tahu sekarang masih sebagai Kapolsek atau tidak, tapi seharusnya ini kan mendapat penanganan yang khusus karena ini melibatkan anak polisi. 3 lainnya disebutkan dalam film tersebut adalah anak polisi juga diduga, ada anak DPR. Jadi kalau gue begini, kunci dari peristiwa ini adalah Bapak Aibtu Rudiana, bapaknya Eki ya. Nah, selama ini kita tidak pernah mendengar statement dari keluarganya Eki. Apakah benar pelaku yang 3 ini anak polisi, yang pastinya mungkin jabatannya lebih tinggi daripada Aibtu ini, atau kalau misalnya ada oknum dari anak DPR, berarti yang harus diusut itu DPR RI 2014 Cirebon. Mungkin seperti itu, mungkin ada kaitannya. Ini gue sekedar kasih clue, nanti kita kembangkan lagi bagaimana dengan netizen. Guys, gue mau nanya, lu punya nggak sih 3 foto buronan dari kasus Vina? Soalnya gue pengen juga ikut nyari. Netizen lagi rame-ramenya nih nyari mereka. Ada yang udah dapet hubungin make nama, ada yang udah dapet hubungin make status di zaman dulu dia. Dan gue pengen ikut nyari, cuman gue nggak punya foto nih. Siapa tahu lu ada foto dari kepolisian, atau ada foto dari saksi mata, atau ada foto dari sketsa wajah dari kepolisian juga yang gue cari di thread gak nemu. Siapa tahu lu nemu, DM gue please, soalnya gue pengen ikut nyari juga. Apalagi lagi viral-viralnya sekarang nih kan, kalau misalnya ada foto wajah gampang sih sebenarnya didapat. Kalau nggak ada foto wajah sulit, soalnya dia tinggal mutusin kontak dari orang yang dia kenal, pergi ke daerah mana jauh-jauh, nguli deh, dia tinggal udah hidup baru, dia susah nyarinya sebenarnya kalau nggak ada foto wajah. Makanya kalau ada foto wajah dari internet, dari kepolisian, dari sketsa wajah, kirim gue pengen ikut nyari nih. Ternyata udah diterbitkan nih DPO ya, cuma kenapa baru diterbitkan pas udah viral nih. Kalau dilihat ciri-cirinya ya, ini seperti ciri-ciri standar cowok-cowok Indonesia sih. Ya nggak sih? Tuh, tinggi 160, 170, badan sedang, rambut keriting, sawo matang. Tuh, menurut kalian gimana nih untuk ciri-cirinya? Tapi ini semua tidak akan terjadi kalau bukan karena netizen Indonesia yang kekuatannya best, dahsyat. The power of netizen Indonesia. Aku bangga menjadi warga Indonesia. Anjir, gue bangga banget sama warga net atau netizen yang tiba-tiba menjadi spek intel gara-gara kasusnya Vina. Pengen ngebongkar siapa sih si Egi ya kalau nggak salah. Keren, ada yang ngeluangin waktunya buat nyari-nyari di Facebook dan juga segala macam. Pasti kita semua penasaran siapa sih pelakunya 3 orang ini kan yang belum ketangkep. Merinding banget gitu ketika ngedenger rekaman yang itulah, kalian juga tahu. Gue merinding banget ngedenger dan penasaran siapa sih pelakunya. Ya walaupun gue ngerasa pasti udah ditutup-tutupin karena kalian tahu lah di Konoha itu gimana, oke? Tapi gue selalu percaya ketika ada sisi gelap pasti ada sisi terang juga. Pasti gue percaya itu akan terjadi suatu saat nanti. Dan kita akan menyaksikan bersama siapa dalangnya. Sorry banget gue gak bisa jadi spek intel kayak kalian. Banyak keluangin waktu untuk mencari ya data-data atau apa. Tapi gue selalu mendoakan semoga semua yang kita nantikan dari kasus ini itu terbongkar dan terungkap siapa pelakunya. Respect untuk kalian semua. Mantap. Jadi setelah film sebelum 7 hari Vina itu bener-bener boom banget, nah sampai sekarang tuh seliweran di mana-mana dari semua berita-berita, terus netizen yang bantu juga cari kasusnya dari Facebook, terus apa sih stuck sampai 2016 itu justru bener-bener kayak bikin aku tuh kayak ya ampun kasihan banget. Dan emang yang bikin nyesek itu adalah ada pelaku yang belum ketangkep
gitu. Meskipun aku belum nonton film Vina ini, tapi aku bener-bener mengikuti kasusnya banget dan semoga segera diberi keadilan ya. Tapi ada satu pertanyaan yang ada di pikiran aku. Kan rekamannya katanya temennya Vina itu yang namanya Linda itu katanya kerasukan. Nah pertanyaan aku sekarang Lindanya kemana? Kayak mana gitu loh, maksudnya kok nggak ada, ngilang juga. Tapi nggak tahu juga sih ya, semoga segera terungkap lagi kasusnya ya untuk keluarga Vina, semoga segera diberi ketabahan.